Nyantai dulu teman-teman. Jangan lupa seruput minuman kesayangan sebelum kita ngoding. Halo teman-teman, kembali lagi di kelas Python. Kemarin kita sudah membahas tentang coding pertama kita ya. Coding yang sederhana. Ini kita menggunakan fungsi print ya, hello world. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang variabel ya. Apa itu sebenarnya variabel ya? Kita definisikan dulu. Variabel itu sebenarnya adalah tempat penyimpanan atau penampungan ya. Jadi variabel itu tempat penyimpanan atau penampungan apa saja. Kalau kita bisa menyimpan sesuatu atau kalau kita bisa menampung sesuatu, itu dinamakan variabel ya. Misalnya ember ya, ember kita dimasukkan air, atau tempat sampah dimasukkan sampah ya kan. Ember dimasukkan air, tempat sampah dimasukkan sampah, otak dimasukkan dengan informasi. Nah, ember, tempat sampah, otak ini itu variabel karena dia adalah tempat penyimpanan atau penampungan. Nah, ember kalau dimasukkan air atau tempat sampah dimasukkan sampah, otak dimasukkan informasi. Kalau kita ekspresikan dalam bahasa Python itu seperti ini. Ember ya. Ember kita masukkan dengan air seperti itu. Kemudian tempat sampah kita masukkan dengan sampah ya, sampah. Kemudian otak ya, otak kita masukkan dengan informasi. Nah, seperti ini. Jadi ember dimasukkan dengan air, tempat sampah dimasukkan dengan sampah, otak dimasukkan informasi. Kalau kita nyatakan dalam bahasa Python ya, codingan menggunakan Python seperti ini. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang ya, ember, tempat sampah, dan otak itu disebut dengan variabel ya, karena dia merupakan tempat penyimpanan atau penampungan. Sementara air, sampah, dan informasi itu nilai dari penampungan atau nilai dari penyimpanan atau nilai dari variabel. Seperti itu. Jadi ember, tempat sampah, otak itu variabel, sementara nilai dari variabel adalah air, sampah, dan informasi. Nah, gitulah kira-kira ya. Mudah ya. Kemudian kira-kira bagaimana cara kita mengambil atau memperlihatkan air, sampah, informasi yang merupakan nilai variabel. Jadi bagaimana kita mau mengambil ya? Kita mau mengambil air, kita mau mengambil sampah, atau kita mau mengambil informasi. Caranya seperti apa? Nah, itu mudah saja, kita sudah pelajari pada pertemuan kemarin ya. Itu dengan menggunakan print ya. Kita menggunakan print. Misalnya kita mau ngambil nilai dari air. Jadi kita cukup print ya, bukan airnya yang kita masukkan tapi variabelnya. Bukan nilai variabel, tapi kita yang kita print adalah variabelnya, ember. Seperti itu. Kalau kita kontrol enter, hasilnya adalah misalnya ini kita ini dulu ya. Kita eksekusi dulu di atas biar dia terbaca ya. Ini dieksekusi dulu. Kemudian kalau kita print ember, hasilnya adalah air. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengambil nilai sampah,
nilai sampah kita tinggal print, variabelnya adalah tempat underscore sampah. Tempat sampah kita munculkan dengan cara Ctrl Enter atau Shift Enter ya, Ctrl Enter. Jadi sampah ya, ini keluarnya sampah. Sekarang bagaimana kita ingin mengambil nilai informasi, nilai variabel informasi? Kita print variabel yang namanya otak. Jadi print, kemudian variabelnya adalah otak. Nah, seperti itu. Kemudian kita Ctrl Enter. Nah, yang akan keluar nanti informasi. Jadi kalau kita print ember, yang keluarnya air, kita print tempat sampah, keluarnya sampah, kita print otak, keluarnya akan informasi, yang merupakan ketiganya adalah nilai dari variabel. Oke, sampai di sini mudah-mudahan mengerti ya untuk teman-teman. Nah, bagaimana kalau tampungan atau variabelnya itu dimasukkan dengan angka? Kan kemarin kita, pertemuan kemarin, seluruh nilai variabel ini ya, nilai variabel semuanya kita masukkan berupa kata ya, berupa tulisan. Bagaimana kalau yang dimasukkan adalah angka? Jadi sama saja dengan tulisan, hanya saja tanpa tanda kutip. Angkanya tanpa tanda kutip. Misalnya variabel angka, variabel namanya angka, kemudian dimasukkan dengan 80. Nilai variabelnya 80. Nah, cara ekspresikannya berarti angka dimasukkan nilai 80 tanpa tanda kutip. Itu ya, angka dimasukkan nilai 80. Untuk mengeluarkannya mudah saja, tinggal kita print variabelnya, bukan nilai variabel, tapi kita print variabelnya. Variabelnya adalah angka ya, penampungannya adalah angka, penampung ya, angka. Kita Ctrl Enter, 80. Nilai variabelnya akan keluar 80. Contoh berikutnya misalnya angka dimasukkan nilai variabelnya 50. Jadi angka, kemudian kita masukkan nilai variabelnya 50 ya. Kemudian kita ingin keluarkan print angka. Seperti ini, Ctrl Enter, outputnya jadi 50. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk angka seperti begini tanpa tanda petik ya, tanpa tanda petik. Tanpa tanda petik seperti gini ya, misalnya tanda petik 1 seperti gini, atau tanda petik 2 ya, tanda petik 2. Tapi bagaimana kalau misalnya itu tanda petik? Nah, itu nanti kita akan bahas. Oke, kemudian aturan ya, aturan penamaan dari variabel ini. Nama variabel. Bagaimana cara kita menamakan variabel? Itu ternyata ada aturannya. Pertama, nama variabel harus diawali dengan huruf atau garis bawah underscore. Jadi nama variabel harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Jadi misalnya angka di atas ya, atau misalnya variabel lain misalnya kertas misalnya. Kertas ini diawali oleh huruf ya, huruf K seperti gini ya. Kertas misalnya kertas jumlahnya 100 misalnya. Gitu. Misalnya print kertas ya. Seperti itu. Jadi harus diawali oleh huruf atau garis bawah, atau misalnya garis bawah misalnya underscore kertas. Boleh underscore kertas sama dengan ini. Di sini print underscore kertas. Boleh seperti ini. Ya, tetap 100 ya. Misalnya kita ubah misalnya 67 misalnya. Ya, 67. Gitu ya, boleh ya. Jadi huruf atau underscore diawali oleh huruf atau underscore. Aturan kedua, nama variabel tidak boleh ya, tidak boleh diawali dengan angka. Jadi misalnya ini
kertas misalnya ya, variabel kertas kita awali dengan 1 misalnya, atau ya 1 atau 4 atau 5 angka, itu tidak boleh. Misalnya 5 kertas sama dengan kita masukkan misalnya 45 seperti itu. Kita coba print, ini pasti error ya, print 5 kertas ya, 5 kertas. Ini kalau kita kontrol enter, hasilnya pasti error. Nah, ini karena invalid syntax. Jadi tidak diperbolehkan kita menulis nama variabel diawali dengan angka, itu tidak diperbolehkan. Jadi ini harus dihilangkan gitu ya. Kalau dihilangkan, nah baru dia mau ya, kertas segini baru 45. Oke, berikutnya nama variabel maksimal 256 karakter ya. Jadi tidak mungkin ya kita nulis variabel itu apa gitu panjang sekali ya. Ini 256 karakter, ini cukup banyak ya. Jadi tidak mungkin ya kita menulis satu variabel jumlahnya 256. Jadi kalau lebih dari 256 nanti error ya. Kalau masih misalnya buku saya indah misalnya, ini sebagai variabel boleh ya. Ini jumlahnya tentu tidak sebanyak 256 karakter seperti itu ya. Buku saya indah misalnya, kita masukkan 23 misalnya, kemudian kita print. Karena ini tidak lebih dari 256 karakter, meskipun menurut saya ini sudah termasuk panjang ya. Jadi buku saya indah gitu. Kita kontrol enter 23. Jadi kalau lebih dari 256 karakter dia pasti error. Kemudian berikutnya, nama variabel tidak diperbolehkan untuk menggunakan spasi. Misalnya contohnya buku saya misalnya, kita buat satu variabel namanya buku spasi saya gitu. Buku saya jumlahnya misalnya 20 seperti itu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Kita kontrol enter saja sudah invalid ya. Sebelum kita print saja ini sudah invalid. Nah, kalau seperti ini masih boleh ya, masih boleh, dia tidak error ya. Tapi kalau dikasih spasi seperti tadi, ini kalau kita kontrol enter error gitu ya. Syarat berikutnya, nama variabel tidak diperbolehkan mengandung simbol matematika. Misalnya ada plus, ada minus, ada tanda bagi, kali, persen, tanda kurung, itu tidak diperbolehkan. Misalnya nama variabel buku, misalnya kita mau tambahkan tambah buku seperti gitu. Ini tidak diperbolehkan. Nama variabel buku jumlahnya misalnya 55 misalnya. Kemudian ini kita kontrol enter saja sudah error ya. Cannot assign to operator. Jadi tidak boleh kita pakai tanda plus di sini, atau misalnya tanda persen. Ini juga tidak diperbolehkan. Kita kontrol enter, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian tanda minus misalnya, tanda minus seperti gini, kontrol enter, ini juga tidak diperbolehkan ya, seperti itu. Kemudian syarat berikutnya, nama variabel tidak diperbolehkan menggunakan kata kunci keyword atau kata kunci atau keyword. Misalnya kita gunakan n, karena kata ini dianggap sebagai keyword ya, ini tidak boleh. Misalnya n sama dengan buku saya gitu, buku saya, ini juga tidak diperbolehkan. Kalau variabel n tidak diperbolehkan, invalid ya syntax. Begitu juga in, as atau is ya, misalnya is ya, is. Nah seperti gini, ini juga tidak diperbolehkan.
Berikutnya, syarat berikutnya, nama variabel itu bersifat case sensitive. Artinya huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Misalnya begini, kita nama variabelnya misalnya angka ya, atau nama variabelnya misalnya judul ya, judul buku misalnya, menggambar misalnya, gambar, ini contoh saja ya. Nama variabelnya judul ya, isinya menggambar. Nah, kalau kita print ya, kemudian nama variabelnya kita bukan seperti gini ya, tapi ini misalnya kita kasih huruf J-nya besar ya. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Ini nanti error. Misalnya kita kontrol enter. Ya. Ini error ya, karena judul dan judul di atas, variabel judul meskipun hurufnya sama, tapi karena satu huruf kecil dan yang satu kapital atau huruf besar, maka dia akan error. Nah, ini kalau kita ganti jadi huruf kecil lagi, akan bisa ya, keluar outputnya menggambar. Nah, seperti itu aturan-aturan bagaimana kita menulis variabel yang benar ya, nama variabel yang benar. Oke, kemudian cara penulisan ya, case ya. Tadi kan case sensitif ya, case-nya ini sensitif ya, tulisan ini sensitif. Terus cara penulisannya bagaimana? Misalnya dalam variabel ya, kita cara penulisan atau gaya penulisan untuk variabel misalnya dalam hal ini itu seperti apa? Kalau dalam Python ada beberapa cara ya. Pertama, gaya camel case. Ya, ciri-cirinya semua suku kata itu menyatu. Kemudian kata pertama semuanya berhuruf kecil. Jadi semua kata itu menyatu. Kemudian kata pertama berhuruf kecil. Bila ada penambahan kata setelah kata pertama, maka hurufnya itu kecil kecuali huruf depannya. Ya, misalnya begini. Misalnya kita kasih nama variabel judul buku ya. Judul buku ya, judul buku. Ini kan ada dua kata ya, Kata kedua ini kan buku. Itu hurufnya huruf kapital. Nah, huruf kapital. Ini gaya penulisan camel case namanya. Judul buku. Judul buku misalnya apa gitu ya. Matematika dasar misalnya. Seperti itu. Ini nama variabelnya judul buku. Atau misalnya kita kasih nama lagi, nama variabel misalnya mobil atau iPhone misalnya ya. iPhone itu mengikuti penulisan camel case. Lihat, kalau kemudian kata berikutnya ada font tapi huruf P-nya huruf besar. Misalnya iPhone, misalnya kita kasih misalnya 50 misalnya, seperti itu. Nah, ini cara penulisan camel case. Kemudian gaya kedua itu gaya snake case ya. Snake case itu cirinya setiap suku kata itu dipisah dengan garis bawah atau underscore setiap suku kata ya. Misalnya judul ya, judul buku misalnya. Nah, judul buku misalnya ini matematika dasar. Nah, seperti itu. Judul underscore buku. Misalnya iPhone, misalnya iPhone. Ya, seperti gitu. iPhone misalnya berapa? 2000 misalnya. Nah, seperti itu.
Jadi dipisah dengan underscore. Ini gaya snake case. Gaya ketiga itu gaya Pascal ya. Gaya Pascal. Itu cirinya sama seperti camel case ini. Camel case yang pertama ya. Yang perbedaannya itu setiap huruf depan dari setiap kata itu berhuruf besar atau kapital. Misalnya nih, judul buku. Nah, ini huruf J-nya besar, huruf B-nya besar. Seperti itu. Misalnya Python dasar, seperti itu. Ya, boleh ya. Judul buku. Atau iPhone misalnya. iPhone berarti iPhone. Jadi huruf I-nya besar dan huruf P-nya juga besar. Seperti itu, misalnya 50. Gitu ya. Ini gaya yang ketiga. Gaya keempat itu semua hurufnya besar. Jadi all caps ya, semua hurufnya besar. Ini biasanya digunakan untuk konstanta ya. Misalnya kita tulis misal konstanta, boleh. Kita ke huruf besar semua, konstanta. Ya, konstanta misalnya 40 misalnya, atau misalnya buku. Nah, buku 34 misalnya. Nah, ini penulisan atau gaya penulisan dari variabel atau case ya. Oke, berikutnya kita masuk ke tambahan ya, statement penugasan atau tambahan, atau apa namanya, assignment ini ya sebenarnya. Kita contohkan misalnya ukuran sepatu ya, variabel namanya ukuran sepatu 40. Kemudian ada ukuran sendal itu sama dengan ukuran sepatu. Jadi coding di atas, coding yang ini itu bermakna ukuran sendal itu sudah di set ya, sudah di set menjadi ukuran sepatu. Jadi kalau kita kita ingin, jadi misalnya begini ya, kita print ya, misalnya print ukuran sendal, bukan ukuran sepatu tapi ukuran sendal. Ukuran sendal ini nanti jadinya outputnya 40 karena ukuran sendal itu sudah di set menjadi ukuran sepatu, sama saja seperti itu ya. Contoh lainnya misalnya begini, kalau kita punya variabel misalnya tabunganku misalnya pertama kosong misalnya, kemudian tabunganku sama dengan tabunganku tambah ini besar ya, tabunganku tambah 2000 misalnya, 2000. Oke. Jadi tabungan awal, ini tabungan awal ya. Ini tabungan awal ya. Tabungan awal. Kemudian tabungan awal ini ditambah dengan 2000. Jadi sekarang variabel tabunganku jadi berapa? Atau misalnya begini, tabungan awal misalnya 1000 misalnya ya, jangan 0 ya, tapi 1000 misalnya. Nah, kemudian kita buat variabel tabunganku, kita tampung tabungan awal ini, tabungan yang 1000 ini ditambahkan dengan 2000, kemudian kita masukkan ke variabel tabunganku lagi gitu. Jadi kalau kita print tabunganku, ini akan jadi
3.000. Seperti itu ya. Jadi ini memang agak memusingkan ya, memusingkan kalau menggunakan matematika ya, karena begini, di sini seperti yang saya bilang, tanda sama dengan pada pemrograman Python itu atau pemrograman lainnya sebenarnya sama juga, itu tidak punya arti sama dengan kalau pada matematika. Jadi ini sama dengan ini bermakna assignment atau penugasan di assignment ya. Jadi tabungan awal ini kan 1.000, kemudian dimasukkan ke sini, kemudian ditambahkan 2.000 setelah ini masuk, terus dimasukkan ke variabel yang kita buat, kita memperbaharui variabel yang namanya sama juga, yaitu tabunganku itu. Nah, kemudian kita print tabunganku, gitu ya kira-kira ya. Misalnya juga begini, kita contohkan misalnya variabel A ya, variabel A sama dengan 10 misalnya. Kemudian variabel A kita tambahkan yang 10 ini, kita tambahkan dengan misalnya, atau kita kali ya, kita kali dengan misalnya 5 gitu. Variabel A kita kali dengan 5. Nah, setelah kita kali ini, variabel 10 kita kali 5 ini, kita masukkan lagi ke dalam variabel A gitu. Kita masukkan ke variabel A lagi. Jadi kalau kita print variabel A, isinya berapa? Isinya pasti 50 ya, isinya pasti 50. Seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke latihan ya. Kita ke latihan. Latihan pertama. Soalnya begini, nama variabelnya itu rumah. Nilai variabel itu luas. Nah, bagaimana cara mengekspresikannya dalam coding Python? Nah, coba videonya di pause dulu, kemudian dijawab ya. Ya, kalau kita mau jawab ya, ini variabel namanya rumah ya, variabel rumah, nilai variabelnya itu luas, berarti kita pakai tanda petik ya, luas. Nah, kemudian kalau kita ingin bagaimana cara mengeluarkan nilai variabel, berarti print rumah ya, outputnya adalah luas. Seperti itu ya. Kemudian untuk nomor 2, terdapat variabel dengan nama jumlah roti. Nilai variabelnya 98. Bagaimana cara mengekspresikannya dalam coding Python? Oke, videonya di pause dulu. Baik. Kalau sudah, jawabannya jumlah roti ya, jumlah roti, kemudian variabelnya 10 tanpa tanda petik ya. Jumlah roti, nilai variabelnya 10. Kalau kita mau keluarkan nilainya, berarti print jumlah roti. Nah, seperti itu. Kita Ctrl Enter 10 ya. Soal nomor 3, ini variabel yang salah yang mana? Ya, variabel yang salah yang mana? Yang A, 1 buku huruf B-nya besar sama dengan 1000. Yang B, 1 buku huruf S besar, B-nya besar ada underscore 1000. Yang C, 1 buku sama dengan 1000. Dan D, 1 buku hurufnya besar semuanya sama dengan 1000. Nah, videonya di pause dulu, kemudian dijawab. Oke, yang benar adalah yang salah ya. Yang mana yang variabel yang salah? Pasti yang C. Ya, C-nya ini salah. Kenapa? Karena ada
angka 1 di sini. Karena untuk menulis variabel tidak diperbolehkan mengawali nama variabel dengan angka. Ya, kalau kita Ctrl Enter saja sudah salah. Satu buku, kalau ini oke, tidak ada masalah. Kalau yang ini juga, kalau Ctrl Enter juga tidak ada masalah. Kalau satu buku yang ini juga, kalau kita Ctrl Enter juga tidak ada masalah. Jadi yang bermasalah yang C, yang salah ya. Kemudian soal terakhir, kita perhatikan coding di bawah ini, jumlah mobil sama dengan 4, jumlah mobil sama dengan jumlah mobil ditambah 1. Nah, berapa outputnya? Berapa outputnya? Mudah ya. Outputnya pasti 5. Ya, ini kalau kita Ctrl Enter, outputnya pasti 5. Demikian dulu pembahasan kita mengenai variabel. Masih ada satu part ya, masih ada satu part tentang variabel. Kita akan membahas tentang tipe data ya. Ini kita belum membahas tentang tipe data dari sebuah variabel ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada program selanjutnya. Bye-bye.